gara-gara kejadian kemarin ya, pada saat gue hampir kecelakaan. Teman-teman, by the way juga bagi yang baru datang, ini kita baru mulai menceritakan gue hampir kecelakaan, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman follow Instagram gue mungkin tahu ya, tapi mungkin akan saya react sekarang di sini. Bagi yang nggak tahu ya, bagi yang mungkin bang gue nggak punya Instagram gitu kan, linknya by the way gue pin di apa namanya di description. Kemarin sumpah deg-degan parah. Jadi kan kemarin kan hari Selasa kan gue nonton Gran Turismo, ketemu sama Kang Dani, ada sama si siapa namanya, ada apa namanya, ada Acit, ada Om Fitra, dan ternyata ada Om Mubi. Om Mubi sekarang gurusan. Teman-teman, ini loh bagi yang nggak tahu kenapa apa yang terjadi. Jadi kan kemarin gue itu screening Gran Turismo ya, dari Gandaria City. Dari Gandaria City gue ngambil tol Jor, terus abis itu masuknya ke apa namanya, dari tol Jor masuk ke tol Bintaro gitu kan, biar keluar di BXChain, karena di sekitar BXChain itu kan ada makanan 24 jam menuju McD sebenarnya, karena kami berempat ini lapar, belum makan malam. Filmnya mulai dari jam 8:30, jam 8 baru masuk sih, jam 8 masuk ke studionya, 8:30 filmnya baru mulai. Kelarnya filmnya cukup lama ya Gran Turismo ya kemarin, pokoknya keluar jam 11-an. Jam 11-an lah, gitu kan. Jam 11-an keluar. Jam 11-an keluar, ngobrol-ngobrol, foto-foto dan sebagainya. Baru berangkat dari Gandaria City itu 11:30, teman-teman. 11:30 malam. 11:30 malam, apa namanya? 11:30 malam lewat tol. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Kita sampai kaget, tolnya sih ternyata nggak sepi ya. Gak sepi tapi gak rame. Yang bawa mobil siapa bang? Gue. Yang bawa mobil gue. Jadi ini kami cuma berempat ya. Jadi yang bawa mobil ini gue. Yang duduk di depan itu adalah Bang Tara. Di belakang si Mbak Gita, bini gue, sama kakak ipar gue, si Mbak Andra. Gitu kan. Nah inilah yang terjadi, teman-teman. Ini suaranya karena gue gak copy dari dashcam langsung. Lihat si bangke tiba-tiba muncul gitu loh. Kalau misalnya di dashcam sih tiba-tiba muncul ya, tapi kalau pas gue nyetir ngelihat gue dari kiri dia jalan gitu kan. Ini slow-monya di slide kedua. Nih slow-monya nih. Ini ketutupan ada bon McD bekas kemarin, tapi dia tiba-tiba muncul terus bawa HP. Kalau teman-teman lihat di situ dia bawa HP. Ini dashcam gue kan dashcam murah ya. Dashcam gue kan dashcam murah. Tapi karena pas gue nyetir gue ngeliat secara langsung, dia begini, dia lari dari pojok, dari pinggir maksudnya, dari pinggir pojok gitu dia lari ke tengah jalan, dia begini ke mobil gue. Sambil lampu senternya sambil nyala gitu, begini. Jadi di mobil gua, set di tengah jalan dia sengaja berhenti, terus dia begini. Terus ngeles. Gua nggak ngerti lagi. Nah, gua nggak tahu ya. Banyak orang yang bilang, "Bang, coba lu lihat ada truk di situ, yang truk berhenti gitu kan." Nih di slow motion juga kan kelihatan ya ada truk di situ ya. Ini bentar nih ada slow mo ininya. Tuh, tapi kan teman-teman lihat di sini ada truk, memang ada truk berhenti gitu kan. Itu kelihatan sengaja bang, makanya. Terus ini juga by the way gue terima kasih banget siapapun anda yang menyetir LCGC ya. Ini entah Sigra atau Kalia ya. Ini responnya bagus. Ini kalau di audionya ada, dia klakson kenceng banget. Terus ngasih peringatin ke gue, ngasih sen ke kiri. Kalau teman-teman lihat. Nah bagi yang nggak ngerti ya, itu adalah adab atau etika ketika menyetir di jalan tol. Jadi kalau misalnya lo ada bahaya atau lo disuruh, lu pengen nyuruh mobil di belakang lu, tapi jalurnya sebelah kiri lu atau jalur lain lah ya, sebelah kiri lu kasih sen kiri biar dia memperlambat speed. Atau kalau misalnya ada mobil belakang di kanan lu, di jalur kanan lu kasih sen kanan. Itu adalah itu adab atau etika di jalan tol ketika untuk menyuruh mobil di belakang kita yang jalurnya berbeda dari kita untuk memperlambat kecepatan. Apapun alasannya, itu caranya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak mau ganti lane, sennya tetap sen ke kanan terus, misalnya kalau kita di posisi kanan gitu ya. Tapi gara-gara dia gue langsung apaan sih, orang dia kayaknya si mobil ini kayak ngelihat dari itu, dia mau lari nih, mau siap-siap lari, pas lari ke tengah dia begini, apa coba. Nah terus ternyata banyak yang memang orang Indonesia yang SIM-nya mungkin nembak tapi nggak tahu peraturan jalan tol ya. Jadi kan video ini teman-teman di Instagram itu viral, di-repost oleh pihak Jasa Marga, Info JKT, Dashcam Indonesia, di-upload sama Low Slow dan sebagainya lah, di repost sama semua akun yang terkenal tentang dashcam dan juga otomotif.
Ternyata banyak banget yang mention ke gue, oh parah, harusnya mobil diperlamban dong kecepatannya. Mungkin dia lagi ngambil sesuatu atau dia lagi nyebrang. Di situ gue langsung mau ngomong gini, ya, bajingan-bajingan tengik. Yang namanya jalan tol itu adalah jalan gimana? Ini sebenarnya udah gak usah dibahas lagi sih ya. Oh iya benar, jawabnya langsung aja bang, pantat. Langsung jawabnya pantat gitu, jawabnya langsung pantat. Ya, tapi bagi yang nggak ngerti ya, mungkin untuk adik-adik yang SMA atau SMP ya, mungkin terjalin di situasi saya. Apa misalnya kayak amit-amit ya, amit-amit. Maksudnya jangan sampai lu mengalami apa yang gue alamin. Tapi seandainya lu kayak begitu terus lu di ngomongin kayak gitu, kayak gue tadi, lu dihujat ibaratnya atau lu disalah-salahin, lawan. Karena yang namanya jalan tol itu nggak ada istilah boleh menyeberang. Tidak boleh. Walaupun salah satu subscriber gue ada sih komen kemarin di IG, bang gue juga pernah bang nyebrang di jalan tol tapi lihat situasi, kalau misalnya kosong ya gue nyebrang. Sebenarnya ya mohon maaf gue harus ngomong, tidak boleh. Yang boleh berdiri di jalan tol ya sebagai manusia itu hanya jasa marga atau patroli, pengaman ya. Selebihnya tidak boleh. Lu berdiri di jalan tol tidak boleh, kecuali kalau di bahu jalan ya. Kalau di bahu jalan lu mobil lu berhenti kasih sen 2 antara mobil lu mogok atau lu pengen kencing atau apapun itu alasannya. Walaupun kalau kencing kayaknya sih nggak boleh ya. Tapi pokoknya apapun alasannya, kalau ban kempes, mobil mogok, itu lu boleh jalan, maksudnya di bahu jalan dalam arti lu mau ngecek mesin apa dan sebagainya boleh. Tapi kalau nyebrang di jalan tol atau berdiri jalan atau lari di jalan tol tidak boleh. Nggak boleh ya, tidak boleh. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Lu bahkan kalau teman-teman sekalian di jalan tol, ya, di jalan tol itu ada namanya batas minimal dan maksimum di jalan tol. Kalau misalnya di jalan tol Bintaro yang kemarin gue lewatin yang kejadian ini, batas minimum itu 40 km untuk jalur yang paling kiri. Minimum 40 km sampai 50 km maksimal. Jalur tengahnya itu 60 sampai 70. Jalur di sebelah kanan 80 km ke atas. Jadi minimal 80 kalau di jalur kanan. Gitu teman-teman sekalian ya. Ada namanya batas minimum kecepatan, batas paling lambat lah ya. Nah, kalau misalnya bang, gue di jalur paling kiri di bawah 40, lu kena tilang. Bisa kena tilang. Kecuali kalau mobil lu mogok ya. Mobil lu mogok, ban meletus, ban kempes, itu jatuhnya namanya kecelakaan. Itu beda cerita. Tapi kalau misalnya mobil lu sehat-sehat aja, lu menjadi lane hogger gitu, maksudnya batas minimum dan maksimum kecepatan tidak diperhatikan, lu bisa kena tilang. Kalau misalnya ketahuan polisi tuh yang suka yang di pinggir jalan yang strobonya bikin buta mata tuh, kalau misalnya ada itu ketahuan, kena tilang. Lo kena tilang, lo bisa antara tilang di tempat atau lo kena tilang. Tahu-tahu ntar di rumah lo terkirim surat cinta. Hup, hei kamu pas bayar pajak gitu kan, hehehe, inget gak gitu. 250 sampai 500 ribu, tergantung dari pelanggaran yang kamu ciptakan. Gitu ya. Nah, kejadian gue yang kemarin, alhamdulillah ya, otak gue lagi refresh. Otak gue lagi nggak stres. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tapi jangan ditiru teman-teman, ini bahaya ya. Ini lo jalan tol itu kalau teman-teman yang bawa mobil pasti tahu lah namanya di jalan tol tuh 40 km per jam aja lu belok dikit aja terasa banget. Ini gue lagi di kecepatan 60 sampai 67 km per jam. Gue agak ke kiri dikit, kalau teman-teman lihat tuh ya kertas bon yang gue taruh di dash itu lu lihat sampai geser karena gue saking ngerem refleks set agak ke kiri dan ke kanan ya. Itu bahaya sebenarnya, tapi jangan dilakukan ya teman-teman, kecuali kalau teman-teman udah lumayan jago nyetirnya gitu kan. Tapi ini jangan ya, itu lu bisa terbalik mobil lu. Mobil apapun, mau mobil teknologi baru, teknologi lama, lu bisa terbalik. Itu hati-hati ya, hati-hati. Nah, itu kalau misalnya seandainya lu punya dashcam ya, kalau misalnya di kejadian seperti tadi, tabrak aja orangnya. Serius, tabrak aja. Itu bener kemarin yang komen, banyak juga yang komen di dashcam Indonesia ya. Di dashcam Indonesia kemarin yang komen, wow itu halal ditabrak. Karena lu punya dashcam, lu ada barang bukti, tabrak aja. Bener. Karena kalau misalnya kalau di jalan tol teman-teman lu belok panik, terbalik pak, mobil lu guling-guling pakai di GTA. Serius, itu bahaya banget. Dan gua agak ngerem sedikit, langsung set. Gitu. Jadi kecepatan gue dari 60-67 gitu ya, ngerem mungkin itu pas dia lompat sekitar 50 sampai 40 km mungkin gue, karena gue udah agak melamban. Gitu. Itu oversteer. Selama ada bukti bang, aman bang. Betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kejadian kayak gue ada orang gila kayak tadi, amit-amit ya jangan sampai, tabrak aja.
tabrak aja, lindes aja. Karena nggak ada peraturan yang namanya membela orang boleh lari atau nyebrang di jalan tol, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makanya di jalan tol kebanyakan ada jembatan penyeberangan untuk nyebrang dan sebagainya. Nah, tapi terus kemarin ada beberapa komen sih, nggak cuma satu. Ada beberapa komen yang actually menarik perhatian gue. Bang, apakah dia mau ngambil sesuatu di jalan? Mungkin apakah barang yang dari truknya jatuh? Jawabannya adalah satu, dia tetap tidak berhak untuk mengambil sesuatu yang ada di jalan. Kalau memang seandainya itu jatuh beneran, apa yang harus lo lakukan adalah buka handphone lu. Kaget gue. Tapi teman-teman sekalian ya, kalau lu supir truk atau apa, kalau misalnya ada barang bawaannya terjatuh dan sebagainya, dia tidak berhak untuk mengambil. Apa yang harus dilakuin? Kalau di jalan tol, langsung ketik di Google nomor telepon Jasa Marga, sebut tolnya apa? Tol Bintaro, tol Pondok Aren, tol Jor, tol Jagorawi. Telepon, langsung datang kok. Waktu Veloz pertama kali kecelakaan itu gue yang di pinggir tol Jor sama Ami. Itu gue nelfon Jasa Marga yang datang sampai 3 anjir. Yang mobil bak, yang truk, sampai yang itu, datang semua. Jasa Marga di jalan tol Indonesia bagus kok, serius. Itu harus gue akuin. Jasa Marganya bagus. Datang semua sampai mobil baknya mobil yang Toyota Hilux-nya datang, sampai yang truknya datang semua. Itu gue telepon karena waktu itu kan di Veloz nggak ada kayak Hyundai ya. Kalau Hyundai kan ada Blue Link atau SOS. Datang, bayar berapa bang? Tidak bayar. Kalau misalnya ditanya telepon Jasa Marga bayar nggak bang? Tidak bayar. Itu gue ngasih 20.000 karena terima kasih aja. Nih pak 20.000 karena ini gue ikhlas dari gue gitu loh. Maksudnya karena biaya terima kasih karena udah ngebantu. Tapi tidak bayar karena Jasa Marga itu gratis. Teman-teman, 14045 itu bukan Jasa Marga. Itu Jasa McD pak. Karena udah bayar tol, betul. Tidak bayar. Biasanya kalau dikasih tip nggak mau bang. Biasanya nggak mau. Tapi kemarin karena udah ngebantuin ganti ban juga, jadi gue kasih. Tidak bayar. Kalau itu Jasa McD pak. Iya, nggak bayar sampai gerbang tol terdekat, betul, nggak bayar. Karena kewajiban dia nganter sampai minimal keluar tol. Kalau misalnya mobil lu diangkut gitu, misalnya mobil lu kecelakaan amit-amit ya, bannya lepas lah atau kecelakaan parah, dia akan ngangkut, dia akan mengeluarkan dari tol, dia akan mencari pom bensin terdekat. Gitu, dia akan mencarikan pom bensin terdekat. Seperti itu. Ya, tapi yang jelas telepon Jasa Marga. Kalau misalnya seandainya ada barang sesuatu itu, telepon Jasa Marga untuk minta tolong, Pak barang saya jatuh bla 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 bla, dan sebagai jelaskan situasinya, langsung datang cepat. Itu satu. Kedua teman-teman, kalau seandainya memang barangnya jatuh, itu akan terlihat di mata gue dan terlihat akan di dashcam. Karena jalan tol itu teman-teman kan warnanya seperti itu kan untuk supaya dia berbeda dari yang lain. Jadi kalau ada barang jatuh, walaupun warna barangnya sama-sama abu-abu seperti aspal, itu tetap akan terlihat. Kalau seandainya ada barang jatuh. Di kasus gua kejadian kemarin, tidak ada pak barang yang jatuh. Tidak ada. Terus kemarin ada yang bilang, oh bang mungkin truknya mogok, dia cari bantuan. Nggak mungkin. Kalau dia cari bantuan, sama telepon Jasa Marga. Dan supir truk itu teman-teman tidak sebodoh yang kalian kira sampai maksudnya polos banget kayak, woi truk gue mogok, di jalan tol dia dada-dada gitu. Enggak. Supir truk semuanya sudah tahu teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke namanya supir truk tuh udah tahu kalau truknya mogok, kenapa dan sebagainya. Dia tidak akan ke tengah jalan minta tolong, nggak akan. Dia antara telepon Jasa Marga atau hubungi komunitas. Karena truk-truk itu teman-teman, kalau teman-teman liatin truk tuh ada stiker-stiker Indohoy, stiker-stiker aneh. Itu sebenarnya stiker komunitas. Truk itu tuh punya komunitas sendiri. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mogok, mereka akan hubungi komunitas mereka. Cuy, gue mogok di sini. Mereka akan nolongin. Gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya di tengah jalan minta tolong. Nggak ada. Komunitas paling benar. Betul sekali bang. Yoi. Anak Priuk soalnya. Jadi tahu tentang serba-serbi truk. Gitu kan. Circle truck lah ya bang ya. Iya. Pengemudi Indonesia pantesan, makanya mohon maaf ya, pantesan kemarin yang YouTuber cuman bilang, wah salah arah lo, minggir salah arah. Itu gue ngedukung YouTubernya sih. Terus tapi YouTubernya digebukin sama massa. What? Gue stand with the YouTuber. Mau YouTuber bilang, oh mau segala omongan kotor keluar, tapi yang namanya salah arah memang salah teman-teman. Sebagai pengemudi baik motor ataupun mobil, yang namanya salah arah itu menyebalkan. Lu pada nyetir motor, misalnya lagi nyetir motor nih, di depan ada motor salah arah. Kan lu kesel dong pasti kan? Lu tahu perasaannya kayak apa? Yang namanya salah arah itu salah. Makanya malah YouTubernya digebugin. Seminggu kemudian, alias 1 hari kemarin sebelum gua hampir kecelakaan, motor salah arah 6 biji kalau nggak salah kan di Jabodetabek, ditabrak aja sama truk dilindes. Ya mohon maaf ya, itu truknya yang bener.
truknya tidak salah. Ya, orang motor yang salah arah. Satu, yang namanya truk nggak bisa ngerem mendadak. Dua, ya udah kalau seandainya supir truk ada kesengajaan, nggak salah, tidak salah. Orang motornya salah arah kok, gitu kan? Nah itu. Ada 7 bang, malah sekarang oh 7 ya? 7 sekarang bukan 6 ya? Oh, gitu kan? Karena ya itu masalahnya di negara tercinta ini ya, dan terutama di Jabodetabek, yang salah arah yang galak. Kayak kemarin kan yang pemotor yang kemarin sebelum kecelakaan tuh pemotor salah arah. Apa lu anjing? Brum brum. Widih, motor sih paling motor paling knalpot paling racing gitu kan. Tapi otaknya nggak nyampe ke finish kayaknya. Gitu. Tapi truk itu nggak bisa ngerem mendadak. Betul. Seandainya dia bisa neken remnya secara dalam gitu ya, alias ngerem mendadak, terbalik itu truk, malah menyebabkan kecelakaan yang lebih parah. Jadi emang solusinya adalah tabrak. Nah, kejadian gue yang kemarin, alhamdulillah ya, otak gue lagi refresh, otak gue lagi nggak stres. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tapi jangan ditiru teman-teman, ini bahaya ya. Ini lo jalan tol itu, kalau teman-teman yang bawa mobil pasti tahu lah, namanya di jalan tol tuh 40 km per jam aja lu belok dikit aja terasa banget. Ini gue lagi di kecepatan 60 sampai 67 km per jam. Gue agak ke kiri dikit, kalau teman-teman lihat tuh ya kertas bon yang gue taruh di dash itu lu lihat sampai geser karena gue saking ngerem refleks set agak ke kiri dan ke kanan ya. Itu bahaya sebenarnya, tapi jangan dilakukan ya teman-teman, kecuali kalau teman-teman udah lumayan jago nyetirnya. Gitu kan. Tapi ini jangan ya, itu lu bisa terbalik mobil lu. Mobil apapun, mau mobil teknologi baru, teknologi lama, lu bisa terbalik. Itu hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, itu kalau misalnya seandainya lu punya dashcam, ya. Kalau misalnya dikejarin seperti tadi, tabrak aja orangnya. Serius, tabrak aja. Itu bener kemarin yang komen, banyak juga yang komen di dashcam Indonesia ya. Di dashcam Indonesia kemarin yang komen, "Wow, itu halal ditabrak. Karena lu punya dashcam, lu ada barang bukti, tabrak aja." Bener. Karena kalau misalnya kalau di jalan tol teman-teman lu belok panik, terbalik Pak, mobil lu guling-guling pakai di GTA. Serius, itu bahaya banget. Dan gua agak ngerem sedikit, langsung set gitu. Jadi kecepatan gue dari 60-67 gitu ya, ngerem mungkin itu pas dia lompat sekitar 50 sampai 40 km mungkin gua, karena gua udah agak melamban. Gitu. Tapi teman-teman serius ya. Inilah teman-teman yang punya kendaraan ya, baik pribadi ataupun lu mau jadikan itu mobil umum, baik Grab ataupun Gokar ya, apapun ya, taksi online lah. Walaupun lu supir taksi pun gitu ya, menurut gua penting banget yang namanya dashcam. Depan belakang tuh penting, minimal depan. Soalnya kalau gue bilang kenapa depan belakang, sebelum gue kecelakaan ngelihat info JKT kalau nggak salah, atau akun Instagram lain gue lupa, plat nomor B juga, kejadian di Tol Jor, supir truknya kayaknya ngantuk, brak, lagi macet teman-teman, lagi macet kan, ibaratnya namanya lagi macet itu minimalis yang namanya kecelakaan, ternyata tidak juga, nabrak, kayak supir truknya ngantuk gitu. Dan itu kejadian di Gias pada saat gue datang hari Minggu. Di kejadian di Gias hari Minggu, pada saat yang datang cuman gue, bini gue, sama nyokap bokap lah ya, nyokap dan om gitu. Di Gias kan bubaran tuh. Kemarin teman-teman lihat sendiri di IG story gue kan bubaran. Kan terus di depan tuh pada buka toko instan pakai high ace elf atau truk gitu ya. Yang musola instan di Gias nubruk. Kan ada tuh musola instan, maksudnya musola yang lu tempat sholat, masjid-masjidan pakai tenda, sama pakai high es. Pas bubaran, anjir, gue bilang nubruk nubruknya sih nubruk tangga. Cuman kan, ya, gue langsung bilang, wah ngantuk, gue bilang ganti supirnya, gue langsung teriakin gitu. Karena gue kalau misalnya itu yang ditubruk, untung tembok Pak. Kalau yang ditubruk orang, ya kan kacau. Nubruk pas di Gias kemarin. Iya, yang musola portable. Kalau teman-teman di Gias kan kemarin datang pasti tahu tuh ada musola portable yang deket tangga yang spiral itu, tangga yang menuju ke parkiran bawah. Pas sudah bubaran, nubruk gitu kan, udah ngantuk itu supirnya. Langsung gue teriakin, "Oh, supirnya ngantuk itu, ganti." Karena bahaya Pak, bahaya buat dia dan bahaya buat orang lain. Gitu loh. Tidak ada yang namanya tengah jalan nggak ada. Itu kalau lu tahu stiker-stiker, kalau teman-teman ngeliat truk lost bug, mobil-mobil lost bug atau truk, itu banyak stiker-stikernya, itu adalah stiker komunitas. Gitu kan. Free your pride. Iya, circle lah, atau circle bis juga ada tuh Bang, betul. Kalau misalnya kenapa-napa mereka nggak mungkin help. Nah, jadi kemungkinan cuma ada 2 teman-teman. Satu, dia mau bunuh diri atau itulah ya. Kedua, dia konten gitu.
Masalahnya dia megang handphonenya begitu. Set. Atau kemarin ada juga beberapa dari kalian yang komen, "Bang, ada yang ketiga bang sebenarnya kemungkinannya apa? Begal." Bener juga. Bener juga. Mungkin bisa jadi begal, jadi ditabrak, brek. Dia terus tiba-tiba temennya keluar, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Atau asuransi kah bang? Ya mungkin, nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia begitu. Antara bikin konten, entah konten yang kayak kemarin ternyata setelah gua kecelakaan bocah-bocah nyetopin truk di jalan tol aja ada. Segoblok itu memang sudah ya, yang namanya manusia itu. Gitu kan. Soalnya mungkin bisa jadi, soalnya analisa gue sama Bang Tara gini, dia bawa handphone begini, jangan-jangan dia mungkin lagi telepon pacarnya atau telepon istrinya atau apa. Oh, saya bunuh diri nih, bla 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 bla. Mungkin bisa jadi kayak begitu kali ya, nggak tahu juga. Mr. M baru Nggak saja tahu juga. mengirimkan Ya kan, SDM terlalu low gitu kan. Tapi maksud gue begal di tol bego sih Bang. Iya. Mau atau mungkin dia kalau gue malah mikir antara dua itu, antara dia mau bundir gitu ya, atau dia pengen lakuin hal lain, mungkin konten apa dan sebagainya. Kalau sampai itu konten, wah, gua kontak langsung saudara-saudara gue yang polisi, bro, cari nih orang bro, gua tampar anjrit. Bener. Maksud gua nggak, lu goblok banget sih, lu goblok banget kalau sampai bikin konten lu itu bahaya teman-teman. Di jalan tol tuh nggak main-main. Masalahnya gimana gua nggak kemarin tuh di posting Instagram gua, gimana gua nggak berkata kasar. Gue sampai berkata kasar banget di Instagram, ibaratnya kayak sampai lu mati lah gitu loh, sampai sekesel itu gitu loh. Karena teman-teman sekalian, gue lagi bawa istri gue yang lagi hamil gede, terus gue bawa Bang Tara sama istrinya. Lu bayangin amit-amit ya kalau kemarin seandainya itu tuh, kemarin tuh gue bener-bener super duper hoki anjir. Itu bener-bener super duper hoki banget. Kalau kemarin seandainya di belakang gue ada mobil, di sebelah kiri gue ada mobil, atau kecepatan gue lebih dari 60, kelar. Gue selain gue ya mencelakai keluarga gue bikin si ayah jadi yatim piatu anjing, amit-amit. Kan gitu loh. Makanya gue keluar kata kasar semua, bangke, bangsat, keluar semua. Gitu loh. Gue tuh bener-bener kemarin tuh hoki banget. Nggak nabrak dia tuh hoki banget anjir. Amit-amit deh, amit-amit. Makanya gue, kemarin pas gue lagi ngomong kasar kotor, gara-gara gue masih saking adrenalin, saking kesel gitu ya, ada yang komen, "Tapi bang, lu jangan main-main sama yang namanya bundir. Mental health issue is a thing." Lu mikirin mental health issue, lu nggak mikirin keluarga gue. Aduh. Ya makanya sekaliannya kemarin gue pin, oh gitu. Iya, maaf ya bang kalau saya menyinggung. Enggak, lu nggak menyinggung, lu bego. Gitu. Iya, kayak begitu gitu loh. Nah, cuman kalau soal supir nabrak truk, yang kasihan itu adalah yang ditabrak. Karena ntar yang ditabrak, korban yang ditabrak minta ganti, supirnya bakal bilang, "Oh ya, perusahaan bakal ganti." Tapi ntar perusahaan truknya atau perusahaan bukan jasa marga, sorry, perusahaan delivery atau perusahaan yang di delivery, dia akan bilang, "Oh enggak, salah truk." Akhirnya tek-tok, mondar-mandir kayak pingpong. Akhirnya ujung-ujungnya yang ditubruk sebagai korban, yaudah kita bawa ke bengkel aja dah, bodo amat. Nah, itu yang bikin gue kesel gitu loh. Makanya, aduh, ya teman-teman, hati-hatilah. Ya memang dashcam itu penting ya, walaupun hal seperti itu bisa dipolisikan ya, bisa dibawa ke polisi. Misalnya kayak kalau udah TikTok kayak gitu ya, TikTok kayak gitu bisa dibawa ke polisi. Nih Pak, barang buktinya ada nih videonya. Nah itulah makanya gunanya dashcam gitu. Abu-abu lagi bang, ya itu. Gitu. Makanya hati-hati ya. Ampun. Bismillah jangan sampai terjadi sama lu pade. Amit-amit ya. Apalagi kalau lu lagi bawa keluarga, lu lagi bawa istri, lagi bawa anak, atau lu ya pada yang cewek-cewek lagi nyetir lagi bawa anak. Aduh, amit-amit. Amit-amit, jangan sampai dah kejadian. Aduh ya. Memang masalahnya, tapi gue jujur ya, untuk kepada polisi juga, kepada pihak polisi dan jasa marga, mohon orang-orang yang kayak gini tuh harus dibikin kapok. Baik itu bikin konten, baik itu orang gila mungkin yang mau bundir atau apapun itu, harus dibikin kapok. Mohon maaf, jangan pernah ngasih rasa kasihan kepada orang yang mau mencelakai orang lain. Apapun alasannya. Mental health ke, ODGJ ke, apapun. Yang namanya mau menyakiti orang lain, itu jangan pernah ada rasa kasihan. Jangan. Minimal diamankan karena kalau nggak jangan sampai ntar orang yang nggak bersalah jadi korban
gitu loh. Makanya kayak kemarin kan gue lucu aja tuh, yang kemarin teman-teman tahu nggak, yang ODGJ yang pakai kacamata, yang orangnya gendut, yang dia bikin keramaian di mana-mana kan, yang di showroom mobil dia klakson-klakson sampai nonjokin satpam, yang di hotel, yang di restoran dia ngeludahin satpam. Itu kan jatuhnya sudah mencelakai atau melukai orang lain. Masih aja banyak pendukungnya, "Oh iya ya, cepet sembuh ya ini nih." Ya kita ngerti, kita kasihan sama orang kayak gitu kan ya. Tapi mohon maaf, lu jangan lupa juga bahwa dia sudah mencelakai orang lain. Nah itu loh, itu yang harus digarisbawahi. Kita kasihan boleh, kita kasihan sama orang kayak gitu boleh. Gue juga, lu pada juga sering curhat ke gue kan, "Bang, aduh saya pengen mengakhiri hidup saya apa dan sebagainya." Gue sering ngasih ngasih tahu dan nasehatin, bukannya sombong ya, tapi alhamdulillah nasehat gue dan Bang Tara tuh sering kali tuh berhasil, dan bahkan sampai ada yang terima kasih ke gue gitu kan, bahwa, "Aduh Bang, gue dulu hampir gitu kan, tapi ternyata sekarang gue alhamdulillah udah bisa berduit, udah punya duit, dan udah sukses di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah," gitu loh ya. Kita pastinya kasihan terhadap orang yang seperti itu. Tapi ketika ada orang yang seperti itu pengen menyakiti atau melukai orang yang nggak bersalah, nah ini kan yang harus kita garis bawahi. Jangan cuma lo kasihan doang sama si pelaku, tapi jangan lupa sama, hey, ada yang namanya korban nih, hey, gitu loh. Ada yang namanya korban. Lu boleh bela-belain lah dia. Lu pikir dia nggak punya keluarga? Lu pikir dia nggak punya kehidupan nih si korban? Itu loh maksud gue. Gitu loh. Kalau salah ya salah, Bang. Itu dia. Betul sekali. Gue udah bilang ke teman gue, "Tolonglah Bray, lu orang kayak gini tuh harus diinin. Masalahnya ntar mencoreng nama baik polisi juga." Gue bilang mencoreng nama baik jasa marga. Maksudnya kan mencoreng dalam arti kan, loh kok bisa? Kemarin aja pada saat gue upload, lu pada komennya, "Kok bisa sih ada orang di jalan tol?" Nah, kan gitu kan komennya pada, ya karena memang gue pun juga nanya, kok bisa ya ada orang sampai kayak gitu kan, berarti kan ada suatu kelengahan entah dari pihak apapun atau entah dari situasi apapun, dan memang beberapa pihak memang nggak bisa disalahkan gitu kan. Kalau dari situasi kemarin misalnya kayak, "Oh jasa marga atau polisi bagaimana," ya karena mungkin itu memang malam ya, mungkin bisa jadi pas pergantian shift, karena itu kemarin kejadiannya jam 12 kurang gitu loh, mungkin lagi pergantian shift yang dari sore ke malam, malam ke pagi, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah makanya minimal bikin jerahnya gimana? Bikin jerahnya lo tangkep orang-orang kayak gini. Pada saat lo nangkep, lo viralin, lo kasih hukuman seberat-beratnya, biar apa? KA to the pok, kapok gitu ya. To the pok, kapok gitu loh. Biarin viral, nggak apa-apa gitu loh. Pas pada saat ditangkep, nggak apa-apa, biar viral. Masalahnya bahaya teman-teman. Masalahnya jadi korban ya orang-orang rakyat-rakyat sekitar juga, rakyat-rakyat yang nggak bersalah, rakyat-rakyat yang lagi kesusahan, rakyat-rakyat yang lagi berusaha mencari rupiah. Lu bayangin kalau lu kejadian, lu bapak lu nih atau bokap lu atau om lu jadi supir Grab gitu kan. Aduh, banting keringat, walaupun mobil berasnya pun keringat pasti ada, otak lagi puyeng. Aduh, gimana nih ya besok bayar cicilan buat sekolah anak, lagi nge-Grab gitu kan, OTW pulang nih. Lagi nyetir Grab, tiba-tiba ada orang kayak tadi. Yang jadi korban adalah orang-orang rakyat-rakyat sekitar, Pak. Gitu loh. Gitu. Makanya, duh ya, bikin kapok, harus dibikin kapok. Lu bayangin seorang bapak yang lagi cari keringet gitu kan, terus tiba-tiba ada orang gila kayak gini, malah dia yang kecelakaan. Gitu kan. Itu. Ini dashcamnya juga nggak kelihatan, karena satu dashcam gue burik, Pak. Dashcam gue burik. Kedua di malam hari ketutupan sama ini gue loh nih, apa bon McD nih. Bon McD yang sebelumnya. Aduh. Terus jadi ini kali sempat kelihatan nggak karena pantulan dari lampu jalan ya teman-teman ya. Nah kan, dia larinya dari sini nih, larinya dari arah sini, berhenti di jalur tengah, ya kan, handphonenya dikarain ke gue, terus lari lompat, hup, bangke, aduh, gitu kan. Terus dashcam gue juga burik punya, makanya gue pengen nanya ke Om Ridwan atau Om Mobi kali ya, "Om, dashcam yang bagus apa sih Om? Lagian si Gema nih pelit juga, duh game dashcam." Tapi ini masih kelihatan sih itu kan, ini cuman maksud gue, kenapa gue beli dashcam 700.000 teman-teman, 700.000 dapat dua. ada GoPro sih Bang, iya pelit anjing. Gua sih apa sih nih gitu kan. Terus gue beli dua actually dashcam ini, jadi 700.000 dapat dua teman-teman. Terus jadi gua kamera dapat depan belakang, yang belakang belum gua pasang. Anjir itu murah banget sih Bang. Setelah streamer di Jamret terbitlah streamer hampir stay safe untuk kita semua Bang, amin, thank you. Iya gitu kan, langsung beli kamera 700 juta, anjing gak gitu sih. Cheapskate gitu loh, terlalu murah. Iya anjrit. Aduh, gua kan waktu itu pas ini gue dashcam pas dari zaman-zaman Velos teman-teman. Velos gitu kan, pikir dashcam penting deh. Yaudah deh beli dua deh buat pasang depan belakang. 700.000 murah nih dashcam gitu kan. 70 MAI 70 MAI teman-teman, merek Cina sebenarnya.
70 MAI ada yang bagus, yang harganya jutaan, ada teman-teman. Tapi gue pas scroll 700.000 dua, belilah. Waktu siang sih bagus ya, cuman pas malam begini anjrit. Walaupun lu supir taksi pun gitu ya, menurut gue penting banget yang namanya dashcam. Depan belakang tuh penting, minimal depan. Soalnya kalau gue bilang kenapa depan belakang, sebelum gue kecelakaan ngelihat info JKT kalau nggak salah atau akun Instagram lain gue lupa, plat nomor B juga kejadian di tol Jor, supir truknya kayaknya ngantuk, brak lagi macet teman-teman, lagi macet kan ibaratnya namanya lagi macet itu minimalis yang namanya kecelakaan, ternyata tidak juga, nabrak, kayak supir truknya ngantuk gitu. Dan itu kejadian di Gias pada saat gue datang hari Minggu. Di kejadian di Gias hari Minggu pada saat yang datang cuman gue, bini gue sama nyokap bokap lah ya, nyokap dan om gitu. Di Gias kan bubaran tuh. Kemarin teman-teman lihat sendiri di IG story gue kan bubaran. Kan terus di depan tuh pada buka toko instan pakai high ace elf atau truk gitu ya. Yang musola instan di Gias nubruk. Kan ada tuh musola instan, maksudnya musola yang lu tempat sholat, masjid-masjidan pakai tenda, sama pakai HIS. Pas bubaran, brek, anjir, gue bilang, nubruk, nubruknya sih nubruk tangga. Cuman kan, ya, gue langsung bilang, wah ngantuk, gue bilang, ganti supirnya, gue langsung teriakin gitu. Karena, gue kalau misalnya itu yang ditubruk, untung tembok, pak. Kalau yang ditubruk orang, ya kan kacau. Nubruk, pas di Gias kemarin, belum, iya, yang musola portable. Kalau teman-teman di Gias kan kemarin datang pasti tahu tuh ada musola portable yang deket tangga yang spiral itu, tangga yang menuju ke parkiran bawah. Pas sudah bubaran, bro, weh, nubruk gitu kan, udah ngantuk itu supirnya. Langsung gue teriakin, supirnya ngantuk itu ganti, karena bahaya pak, bahaya buat dia dan bahaya buat orang lain. Gitu loh. Saya juga pernah ketabrak truk dari belakang, katanya truknya kayak truk di Priuk gede banget. Untung banget gak keguling mobil sampai trauma sama truk katanya. Nah kan, iya. Aduh. Tapi kalau polisi bayarnya jadi 2 kali bang, ya minimal udah dilaporin. Ntar kan kalau udah dilaporin, ada namanya surat tugas atau surat laporan. Itu kita minta fotokopinya. Buat apa? Lu bawa ke asuransi. Gitu. Kalau lu masih ada asuransi. Gitu lah. Aduh. Blackfy ada bang di Otonet bang. Oh ada ya. Aduh. Sementara itu di Instagram Bang Gema. Tada, sekarang kelihatan.